Oke deh, selamat malam teman-teman semuanya. Udah nggak kerasa ya tiba-tiba udah Jumat lagi gitu. Tiba-tiba udah komsel lagi. Kita mau memulai komsel kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu O Come to the Altar. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. What a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk komsel lagi, walaupun kami masih secara online Tuhan, tapi kiranya
Engkau berkati komsel kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan juga berdoa untuk Cicepi yang akan men-sharingkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, lanjut kita menyanyikan lagu yang selanjutnya, yaitu Anggur Baru. Yeay, kangen banget tau nyanyiin lagu-lagu yang apa namanya, yang upbeat gitu, yang bareng, yang seru-seru bareng teman-teman di gereja gitu. Aduh, ya ampun, udah lama banget. Tapi nggak apa-apa, kita nyanyiin, masih bisa nyanyiin dari rumah masing-masing. Ya kan? Oke, mantap. Oke. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tahun dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yeay. Maaf ya guys, hari ini lagu cuma 3 guys. Soalnya tadi aku baru hari ini latihannya, maafkan ya, lagu cuma sedikit. Sebelum kita masuk lagu terakhir, apakah ada yang mau men-sharingkan apa kayak gitu? Silahkan kalau ada.
Hayu, ada gak? Kalau nggak ada, sebenarnya sih aku ada sharing dikit, tapi nggak tahu deh ini dikit apa banyak. Pokoknya jadi gini. Banyak boleh. Ya udahlah, pokoknya jadi aku seminggu atau 2 minggu gitu, hektik banget karena jadi aku waktu itu sudah sempat ngomong sih waktu di KYTB ya. Aku tuh mau apply ke BINUS kan buat kuliahnya, walaupun masih tahun depan gitu kan. Tapi udah apa namanya? Udah mulai dari sekarang gitu apply-nya. Nah, kemarin itu aku tuh sebenarnya ya pas pertama kali aku dapet, kan ada tuh kayak apa sih namanya, posternya gitu, apa sih kayak fotonya gitu tentang pendaftaran dibuka untuk 9.000 mahasiswa gitu kan. Aku tuh sebenarnya kayak nggak terlalu kayak serak banget pengen ke BINUS gitu loh, maksudnya kayak nggak pernah kayak take it seriously gitu loh kalau mau ngomongin kuliah itu, soalnya kan kayak masih lama gitu kan. Terus aku juga kayak masih labil gitu loh, kayak bener nggak sih ke BINUS apa kemana gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari dulu sih kalau misalnya ditanya orang atau kalau mikir pasti mikirnya ke BINUS, cuman kayak belum sampai yang dipikirin banget gitu loh, baru kayak ya kayak aku tadi bilang belum take it seriously banget gitu. Nah terus kemarin tuh nggak ada warning gitu, nggak ada peringatan gitu, tiba-tiba BINUS tuh mengeluarkan itu gitu kan. Terus aku kan kayak panik gitu kan pas pertama kali apa namanya aku lihat, aku tahu itunya apa yang fotonya itu, posternya itu. Terus kayak aduh gimana ya, udah buka apa namanya pendaftaran tapi kayak akunya masih labil. Tapi gimana ya, maksudnya kuliah itu kan juga nggak murah ya guys, jadi termasuk BINUS gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya emang dari dulu kalau mikirin kuliah di BINUS tuh selalu mikirnya kayak beasiswa, selalu pengen ikut jalur beasiswa soalnya ya untuk menghemat gitu kan, menghemat biaya gitu kan. Nah terus kemarin tuh ada itu, terus aku langsung kayak bener-bener kayak nggak ada persiapan gitu loh. Jadi kayak aku tuh persiapan mental apa segala macam itu tuh bener-bener hari setelah udah diumumin adanya pendaftaran itu. Jadi kayak waktunya itu cuma 2 minggu guys. Jadi tesnya tuh tanggal 1 nanti. Aku tuh tahunya tuh baru kayak pertengahan Juli gitu. Dan itu tuh sebenarnya nggak ini banget, nggak sedikit banget sih, maksudnya masih ada banyak waktu gitu kan. 2 minggu kan lumayan senggang lah, nggak mepet-mepet banget gitu. Cuman kayak ya itu tadi, aku tuh sebenarnya masih labil guys, nggak tahu beneran apa enggak. Jadi kayak aduh nggak tahu deh, harus mempersiapkan mental gitu deh pokoknya. Tapi kayak kalau misalnya nggak diambil pun kayak sayang gitu loh, soalnya mumpung ada beasiswa, dan beasiswanya itu kan kayak berdasarkan rapot gitu kan, dan menurut aku kan rapotku ya lumayan lah ya, jadi maksudnya worth untuk dapat beasiswa gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, sayang gitu kan, maksudnya kalau misalnya nggak dicoba gitu. Tapi kayak masih labil gitu ya, nggak tahu lah. Oke. Terus pokoknya singkat cerita, aku kemarin akhirnya jadi untuk apply, dan sekarang sih udah beres, udah kemarin udah ke BINUS, udah ngasih apa sih surat-surat segala macamnya. Tapi guys ternyata kemarin pas aku sebenarnya kan kemarin daftarnya tuh lewat online, lewat web gitu kan, jadi kita nggak ketemu langsung atau nggak ke BINUSnya waktu daftar waktu ngisi formnya gitu. Nah jadi kita tuh kayak cuman ngikutin aja kan step-stepnya yang ada di form, yang ada di webnya itu. Cuman kalau misalnya disuruh ngupload pas foto ya udah diupload, disuruh ngisi data orang tua, ngisi data diri, foto KTP segala macam ya udah gitu kan dilakuin. Nah tapi yang aku bingung itu, kok foto raportnya itu kan harusnya kan beasiswa dari raport, emang udah ada tulisannya dari awal beasiswa berdasarkan nilai raport, itu harus ada legalisir raport. Nah aku tuh udah tuh ngelakuin segala macam legalisir raport, udah bolak-balik ke sekolah di masa corona gini, udah gurunya pulangnya cepet, satpamnya bilang sekolah tutup jam 3, jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa, pokoknya udah ribet banget lah itu. Pokoknya sekarang udah dapet nih aku legalisir raport, udah segala macam, pas foto apa segala tuh udah dapet, udah ada semua gitu, pokoknya tinggal diserahin ibaratnya. Nah udah nih, terus aku tuh sempat bingung, kok
foto rapornya nggak diminta gitu pas di webnya itu. Aku udah nanya ke education counselor-nya gitu, udah nanya, Kak kok ini nggak diminta rapor, gimana gitu-gitu. Terus katanya, iya ikutin aja dulu stepnya gitu. Ya udah aku ikutin aja, kalau emang nggak ada disuruh ngupload rapor ya udah gitu. Terus ya udah, tapi kemarin tuh aku habis ke BINUS. Itu tuh sebenarnya ke BINUS tuh cuma buat ngasih surat pernyataan maba gitu. Nah terus sekalian kan daripada bolak-balik aku sekalian bawa rapornya, siapa tahu diminta. Pas aku udah kasih ke situ ke orangnya rapornya, dibilang oh nggak perlu, nanti beasiswanya itu berdasarkan tes murni, jadi rapornya itu nggak dibutuhkan untuk tahun ini gitu. Jadi kayak aku langsung kayak, ini udah berapa lama aku nyiapin dari bolak-balik ke sekolah, bolak-balik ke tukang fotokopi, bolak-balik ke bareng-bareng temen segala macam, udah buat legalisir rapor doang, tapi akhirnya rapornya nggak diminta, dan itu hasil pure tesnya besok tanggal 1. Oke, jadi nggak tahu deh gimana. Semoga sih, walaupun masih cuma berdasarkan tes doang, semoga tetap ya bisa dapat beasiswa. Kalau bisa 100% ya. Tapi ya kalau nggak bisa ya tapi harusnya maunya 100% gitu. Aduh, ya nggak tahu deh. Bimbang aku tuh. Ya udah gitu aja sih sharingnya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Udah guys. Koyo nih kayaknya. Ayo Koyo. Enggak, makasih. Nanti aja. Nanti aja. Wah, baiklah. Daniel gimana? Apa? Enggak juga. Daniel gimana? Mau sharing nggak? Enggak. Oke lah, baiklah. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke lagu terakhir. Mana lagu terakhirnya? Oh ini. Broken Vessel. These pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found.
Take this heart, Lord, I'll be your vessel, your life in me, the world to see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Persilakan untuk dicepi. Halo teman-teman semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkati Komsel kami pada hari ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan, walaupun mungkin persiapannya kurang ya Tuhan, tapi kiranya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa sampai diterima oleh teman-teman ya Tuhan. Berkati teman-teman juga yang mendengarkan, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu, haleluya, amin. Halo guys, to be honest, gue baru pulang kerja, gue capek banget. Jujur, ini capek banget, gak bohong. Maaf ya gue kalau terkesannya agak ngap-ngap gitu. Jadi hari ini gue mau cerita tentang persahabatan. Kenapa jujur, ini jadi ceritanya adalah gue baru mempersiapkan dadakan gitu, karena ada sedikit problem lah gitu, biasa gue nggak tahu, terus nggak dikabarin juga, jadi gue baru kabarin baru persiapan tuh tadi. Sedangkan hari ini tuh hari hektik gue, padahal biasa di mana hari Jumat itu hari tersantai gue. Ini hari Jumat gue ribet lah. Pagi gue berangkat, ada ngurusin soal kerjaan yang lain, terus siangnya gue ada meeting sama anak Medan via Zoom gitu, terus sorenya gue ada bikin surat, terus sore lebih dikit gue ada bikin video buat keperluan toko gitu.
Pokoknya hari ini hektik banget deh. Gue baca ini tuh cuman kayak baca ambil intinya terus gue serapin gitu. Jadi gue mohon maaf ya kalau misalnya agak gimana gitu. Jadi gue mau ambil tema dari persahabatan gitu. Sebagai manusia pasti kita punya teman dong, kita punya sahabat gitu. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Mau di gereja, mau di mana ya, dimanapun deh. Pokoknya intinya kita punya teman lah gitu. Jadi di sini kenapa sih kita tuh butuh punya teman, butuh punya sahabat gitu. Yang pertama karena kita, yang jelas kita makhluk sosial gitu. Kita perlu bersosialisasi, karena nggak mungkin banget kan kita hidup sendirian dari awal kita napas sampai kita mati gitu, kita hidup sendirian kan nggak mungkin. Pertama kita makhluk sosial, yang kedua itu karena emang kita saling membutuhkan gitu, membutuhkan orang lain. Nggak mungkin kalau misalnya di dunia ini sendirian gitu, kita mau makan gimana caranya kalau nggak ada orang lain misalnya gitu ya. Terus kita mau kerja nggak ada orang lain gimana gitu, nggak ada uang, nggak ada apa segala macam. Jadi yang kedua kita saling membutuhkan. Yang ketiga karena setiap saat kita ada perjumpaan sama orang. Seiring berjalannya waktu kalian semakin dewasa makin banyak tuh pasti nanti ketemu sama orang-orang gitu, makin kenal sana sini. Yang keempat karena ada sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan itu mungkin lebih kayak, oh gue kalau misalnya gue punya teman, gue ada tempat buat cerita nih. Oh gue punya teman, oh gue bisa lebih kayak gue bisa jalan nih bareng teman gue. Ada ya teman kemana-mana lah gitu loh. Ada diharapkan gitu. Nah, terus yang kelima karena ingin berbagi cerita sini kalau yang gue tangkap gitu ya. Jadi selain itu juga kita butuh teman itu sebagai bentuk untuk mengoreksi kita, karena kita kalau misalnya lagi curhat sama teman sama siapa pasti kan secara nggak langsung kita butuh kayak saran lah, masukan apa segala macam. Jadi di sini kita butuh seseorang juga untuk mengoreksi diri kita sendiri gitu. Sahabat itu dibagi menjadi dua, sahabat yang baik dan sahabat yang buruk gitu. Di sini sahabat yang buruk itu ada dalam Amsal 18 ayat 24 mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara gitu. Jadi emang ada tertulis di Alkitab gitu kalau misalnya ada sahabat yang buruk. Ciri-cirinya tuh apa sih sahabat yang buruk? Sahabat yang buruk itu yang pertama pasti menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh simpelnya adalah kalau misalnya kita di sekolah, di kampus, kita ambil contoh simpel aja deh, di kampus, di sekolah. Yang menjauhkan dari Tuhan adalah kalau misalnya teman nyuruh kita untuk nyontek gitu. Kalau ujian kan pasti banyak lah ya godaan-godaan setan gitu. Teman-teman kita berubah jadi setan gitu. Nah di situ menunjukkan nih kayak, oh ini teman nih pasti nggak baik nih karena dia menjauhkan kita dari Tuhan karena kita disuruh buat nyontek gitu. Terus yang kedua itu sahabat yang mengecewakan. Jadi contohnya kayak Ayub nih. Ayub kan dulu dihakimi sama sahabatnya sendiri. Sahabatnya bukan memberikan dukungan tapi malah menghakimi dia. Jadi kayak kalau aku nganggapnya kayak mengecewakan itu kayak munafik lah, gimana sih ya teman-teman munafik gitu loh yang kayak di depan kita oh iya dukung baik apa segala macam, tapi di belakang kita ternyata dia apaan sih, kayak malah ibaratnya nih kalau misalnya kita pergi nih ya, punya geng berempat, misalnya gue, Brenda, Karin, Senja gitu berempat. Misalnya gue nggak ikut, Brenda, Senja, sama Karin ngomongin gue. Senja nggak ikut, Karin, gue, sama Brenda ngomongin Senja gitu loh. Jadi gue nganggapnya ada sahabat yang mengecewakan seperti itu. Terus yang ketiga, sahabat yang buruk itu sahabat yang mencari untung aja. Sahabat yang mencari untung aja itu di sini dibilangnya kayak ketika kita lagi senang dia datang, tapi ketika kita lagi susah dia malah pergi gitu. Kita minta pertolongan sama dia, kita mau cerita, tapi dia nggak pernah ada buat kita. Jadi ada 3 tuh tadi kan, sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan, sahabat yang mengecewakan, dan sahabat yang mau mencari untung aja. Nah itu kan tadi udah sahabat yang buruk. Sekarang kita lanjut ke sahabat yang baik. Aku mau teman-teman baca Alkitab Amsal 17 ayat 17. Mungkin satu orang boleh bacain kalau udah ketemu. Dan ini kayaknya ayatnya udah cukup sering
dibaca sama teman-teman. Yang udah boleh speakernya dinyalain. Boleh, siapa yang mau baca? Amsal 17 ayat 17. Wah. Bentar. Ini gimana nih? Ini gue mati nggak sih? Oh, nggak. Oke. Ada yang mau bacain? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, itu. Ini salah satu ayat yang mencerminkan seorang sahabat gitu, sahabat yang baik. Menaruh kasih setiap waktu. Ciri-cirinya seperti apa sih sahabat yang baik? Nggak selalu cari, yang pertama nggak selalu mencari keuntungan pribadi. Jadi dia benar-benar tulus gitu loh. Dia bersahabat sama kita benar-benar tulus. Dia nggak nggak cari untung lah, nggak yang kayak tadi, nggak kayak yang sahabat yang buruk. Jadi ketika kita butuh dia selalu ada, dia selalu yang kayak oh sini ayo sama gue bisa backup lu kok kalau lu lagi susah gitu. Terus yang kedua ada take and give. Take and give ini bukan berarti kayak oh kita ngasih dia barang dia harus ngasih kita barang, bukan ya. Take and give ini di sini maksudnya adalah saling memberi dan menerima dalam artian kerelaan dalam menasehati dan dinasehati gitu. Terkadang kita bisa menasehati orang, kita terkadang kayak sok lah nasehatin orang gitu, tapi pada saat orang mau nasehatin kita balik, kita malah nggak terima gitu. Kita ngerasa kayak ya apaan sih tuh orang kok ngejudge kita sih, apaan sih tuh orang nggak jelas banget masa ngomong ke kita kayak gini bla 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 bla. Karena kadang gue pribadi emang kadang nih kalau misalnya lagi bad mood atau apa dinasehatin tuh suka bangor lah, suka sebel sendiri gitu. Cuman di sini sahabat yang baik itu adalah ada take and give gitu, dan mendoakan dan didoakan gitu. Nggak cuman kita mendoakan dia, tapi ya orang yang kita doain itu bisa mendoakan kita balik gitu. Take and give-nya ini dalam artian yang positif gitu ya, bukan berarti yang kayak tadi aku bilang saling oh gue kasih lu permen, lu harus kasih gue permen, gue kasih lu iPhone, lu harus kasih gue MacBook. Ya, gue juga mau sih kalau kayak gitu. Terus yang ketiga itu mau berkorban. Dia seorang sahabat yang mau berkorban itu menyediakan waktu bagi sahabatnya. Sebenarnya contoh simpel aja sih, di saat-saat kayak gini mungkin kita nggak bisa ketemu sama orang gitu, susah gitu lah ya. Ada teman yang diprotek banget sama orang tuanya, nggak boleh ketemuan gitu, nggak boleh ke mall sana sini, ya mungkin kalian bisa kalau misalnya teman kalian lagi susah atau apa, bisa sekedar telepon or chat atau apa ya, segala macam cara gitulah, bisa lah. Jadi lewat manapun bisa gitu loh, nggak cuma sekedar bisa langsung tatap muka, tapi bisa lewat mana aja gitu. Berkorbannya kayak ya menyediakan waktu gitu untuk sahabatnya, jadi nggak mulu yang kayak oh males gue dengerin curhatan dia kan curhatan nggak penting, mau dia curhat tentang sekolahnya, mau dia curhat tentang apa ya, hal-hal yang nggak jelas sekalipun gitu, tapi kita harus sebagai sahabat yang baik untuk teman kita harus bisa berkorban untuk sahabat kita itu. Terus tidak memaksakan kehendak. Yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Di sini seringkali kita sebagai manusia pasti kita punya beda pendapat dong. Sama orang tua kita bisa beda pendapat, sama teman kantor bisa beda pendapat, apalagi sama teman yang dekat banget nih, sahabat, pasti beda pendapat itu banyak banget, sering banget. Jujur, kita pun kalau misalnya lagi meeting sama pengurus atau apa, tanya sama yang lain, kita banyak banget beda pendapat gitu. Tapi di sini kita diminta untuk kayak, oh yaudah kita saling dewasa aja lah. Kalau misalnya ada pendapat dari sana sini, yaudah kita kumpulin jadi satu, kita ambil jalan keluarnya aja, kira-kira dari pendapatnya si ini kira-kira harusnya gimana gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya temenan pendapatnya dia beda sama apa yang kita mau, jangan sampai tuh kayak kita jadi benci sama dia, jangan sampai kita jadi nggak suka sama orang itu. Yang namanya juga kita hidup gitu ya, nggak melulu tentang apa yang kita pikirin tuh selalu sama gitu sama orang lain gitu kan, enggak. Terus yang kelima itu menerima sahabatnya dalam kekurangan maupun kelebihan. Ini sih kalau menurut aku poin penting sih, karena banyak banget yang
sekarang ini ya gue nggak ngerti, tapi teman-teman gue banyak banget yang kayak agak sedikit berkurang aja gitu, berkurang karena gue ngerasa kayak nih orang kenapa sih kalau misalnya gue bete dikit dianya marah, atau enggak kalau misalnya gue lagi ada salah ngomong dikit dianya baperan. Nah itu kan berarti tandanya kayak lo nggak bisa nerima kekurangan gue yang kayak gini ya, padahal sebenarnya ya gue nggak mau hidup seperti ini gitu loh kasarnya. Teman-teman gue selalu bilang, Cep lu polos banget sih, Cep lu kok kadang lemot banget sih gini. Ya jujur gue juga nggak mau hidup seperti orang lemot gitu loh, tapi ya mau gimana lagi, hidup gue emang gue begini gitu loh. Emang gue tipe orang yang kalau misalnya berteman sama yang lain ya udah berteman aja gitu, baik sama yang lain gitu, bukan berarti gue mau dibodoh-bodohin sama orang lain gitu. Ada temen yang menjauhin gue gara-gara gue kayak gitu, ada juga temen yang jauhin gue gara-gara bagi dia nih apa ya, gue nih yang aneh gitu loh, gue yang nggak bener gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat apa namanya masalahnya gitu ya sebenarnya bukan gue yang bermasalah gitu, sebenarnya juga apa ya, ya yang nggak ada masalah, intinya nggak ada masalah, cuma dia membesar-besarkan aja gitu. Jadi pada intinya adalah ya lu nggak bisa menerima kekurangan gue, lu nggak bisa menerima pendapat gue. Jadi kalau bisa ya kita mau menjadi sahabat untuk orang lain ya kita bisa menerima kekurangan atau kelebihannya untuk orang itu gitu loh. Terus yang terakhir adalah memberi dukungan dan saran gitu. Ini sih juga poin penting sih, memberi dukungan dan saran, karena orang cerita terkadang tuh ya emang butuh kan dukungan dan saran itu kan. Ngapain orang cerita kalau cuma untuk didengerin doang? Tapi ada sih beberapa teman-teman orang di luar sana gitu yang cerita dia nggak butuh saran, nggak butuh apa, tapi cuma butuh didengerin gitu. Tapi berapa puluh persen lebih banyak pasti orang cerita untuk untuk diberi dukungan dan saran gitu sama sahabatnya. Jadi kalau bisa kita memberikan dukungan dan saran yang baik untuk sahabat kita yang emang kalau misalnya lagi kesusahan, lagi ada mau cerita apapun ini itu. Nah itu kan sahabat versi duniawi gitu ya, versi duniawi. Ya pasti kita punya sahabat, nggak mungkin nggak dong. Di sini mau musuhan sama siapapun juga pasti ada sahabat dong. Mau 1, 2 biji, ya pasti adalah sahabat gitu. Nah sekarang kalau menurut kalian sahabat yang paling terbaik itu siapa? Boleh dijawab loh. Sahabat yang paling best, yang selalu setia. Ayo adik-adik, siapa yo sahabat yang paling mantul? Tuhan. Tinggal ngajar sekolah minggu lu ya. Jadi kayak Tuhan Yesus, kayak ngajar sekolah minggu. Tuhan Yesus adik-adik. Otak gue udah miring kayaknya. Iya, jadi sebenarnya sahabat kita yang paling terbaik, best of the best itu adalah Tuhan Yesus. Karena ya jujur gitu, di saat mungkin kita sering berantem, ada pasti yang namanya juga itu ada cekcok lah ya antara sahabat gitu. Suka ya beda pendapat yang kita adilah, tapi ya the one and only gitu loh, Tuhan Yesus yang pasti bakalan terus setia dengerin kita, yang bakalan terus setia benar-benar selalu ada lah untuk kita gitu, walaupun bentuknya nggak berwujud, nggak ada di samping kita nih, misalnya di sini Tuhan Yesus tidak mungkin kan, di sini siapa gitu tidak mungkin kan, atau ini arwah lain, nggak dicanda. Jadi kayak kalau menurut aku ya emang yang paling the best itu ya Tuhan Yesus gitu, nggak dipungkirin, bener-bener itu udah harga mutlak lah, sahabat terbaiknya kita semua tuh Tuhan Yesus. Kayak gue sih ngerasa banget gitu di saat kadang kalau misalnya gue lagi pusing nih, lagi mumet apa segala macem, mau cerita nih sama orang, tapi ketika gue mau cerita tiba-tiba orang itu udah cerita duluan nih. Lah kan gue nggak enak ya kalau misalnya udah cerita dia lagi mumet sama kerjaan atau dia mumet sama soal kuliah atau apa gitu, kan nggak enak gue tiba-tiba timpalin, iya gue juga gini dong, ya kan jatuhnya bingung lah ya kayak gitu. Siapa menguatin siapa gitu ya, sebenarnya bisa aja nguatin dulu ya, tapi kan gue nggak enakan aja gitu ya. Akhirnya di situ gue cuma milih kayak ya udah gue berdoa sama Tuhan, gue cerita sama Tuhan gitu. Ambil waktu, gue ngambilnya biasanya saat teduh gitu, di saat gue sendiri, gue cerita sama Tuhan gitu. Bahkan kadang gue kalau misalnya emang udah stres banget,
kalau kalian tahu gue ini orangnya suka nyetir gitu kan, gue bakal keliling Jakarta atau apa gitu naik tol gitu, cuman buat sekedar gue sendiri, dan di situ kayak gue ngobrol aja, kayak cerita aja gitu sama Tuhan atau gimana lah apa segala macam. Jadi emang Tuhan tuh nggak mengecewakan gitu, di saat orang lain pasti ada mengecewakannya gitu, dan Tuhan itu pasti selalu ada gitu buat kita, dan dia selalu memberikan jalan keluar di saat kita lagi ngerasa ada masalah gitu. Dan lagi ketika kita sudah punya sahabat, kita pun sebagai sahabatnya mereka, kalau misalnya mereka mau curhat atau apa, kita pun juga harus minta hikmat gitu sama Tuhan, kayak kira-kira kita gimana nih sebagai sahabatnya mereka. Kita harus kalau misalnya dia curhat tentang keluarganya atau apa, pasti kita nggak boleh ikut menjelek-jelekan, nggak boleh negatif lah ibaratnya kayak gitu. Kita harus tetap minta hikmat gitu sama Tuhan, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat kita juga gitu, supaya kita bisa menjadi sahabat yang benar-benar baik gitu untuk sahabat kita. Jangan sampai kita menjadi sahabat yang buruk itu, kita yang buat orang lain jauh dari Tuhan, kita buat kita buat dia jadi ya suka apalah aneh-aneh gitulah, pokoknya intinya jangan sampai kita sebagai anak muda tuh kayak gitu. Emang susah banget sih, maksudnya benar-benar susah banget lah hidup di zaman sekarang gitu. Tapi ya untungnya ada corona, lu mau ngapain gitu, lu mau aneh-aneh gitu kan, maksudnya mau macem-macem, keluar aja kadang suka parno gitu ya. Cuman jangan sampai kita membawa hal negatif lah untuk teman kita gitu, dan kita pun juga harus bisa memilih-milih gitu, mana teman yang baik, mana teman yang nggak baik gitu. Karena kan gue yakin juga kita semua udah gede gitu lah, udah ngerti mana yang buruk, mana yang baik gitu, udah bisa difilter. Jadi ya jadilah sahabat yang baik untuk sahabat kalian, dan jangan lupa juga kita juga punya sahabat yang paling terbaik lagi, itu Tuhan Yesus gitu. Dan aku cuma mau sharing dikit. Kalau kalian kalau kalian tahu, gue kemarin kan sempat waktu sharing yang kemarin tuh, gue sempat sharing yang soal papahnya temen gue itu kan. Dan itu puji Tuhan sebenarnya dia udah agak membaik sih gitu. Cuman di situ benar-benar gue kayak ngerasa kayak, oh ini tugasnya gue sebagai sahabat, harus bisa menguatkan dia gitu. Makanya gue cuman di situ gue cuman bisa ngajak dia teleponan dan doa bareng gitu. Dan tadi pas di kantor juga gue berdoa bareng gitu. Di kantor kan yang agamanya Kristen kan gue, Yani, sama ada satu teman gue, Yepi gitu. Dan teman gue yang Yepi itu dia baru ditinggalin sama mamahnya gitu. Sekitar 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah sekitar 2 minggu lalu. Nah di situ pas-pasan juga si mamanya Yani sakit gitu. Nah di situ mungkin Yani galau, stres apa segala macem. Hawa ingin mendoakan gue tuh keluar gitu. Akhirnya gue bilang gitu, ya Niep turun yuk, kita turun gitu. Di situ kita bertiga berdoa gitu. Kita bertiga berdoa, gue yang pimpin, dan di situ gue ngerasa kayak, oh ternyata rasanya enak banget ya ketika mendoakan teman sendiri, sahabat sendiri gitu. Walaupun emang yang gue bisa lakuin cuma berdoa gitu sama mereka, buat mereka gitu, buat keluarga mereka. Cuman ya entah kenapa gue benar-benar ngerasa kayak gue udah ngelakuin yang terbaik gitu sebagai sahabatnya mereka gitu. Karena gue yakin dan percaya doa tuh udah lebih dari segalanya gitu. Nggak melulu kita care sama temen dengan cara kita traktir mereka, kita apa dengan secara materi atau gimana, makan cantik lah ini itulah, enggak, kalau menurut gue enggak ya. Jadi gue tadi pas berdoa sama Yani sama Yepi, di situ tuh gue bersyukur banget gitu loh sama Tuhan. Gue masih dikelilingin sama orang-orang yang baik, gue masih dikelilingin sama orang-orang yang mau lah gue doain gitu, walaupun gue yakin juga sebenarnya gue ini juga masih manusia berdosa, gue ini manusia yang gak luput lah dari dosa gitu loh. Tapi gue bersyukur aja gitu kayak gue masih bisa diberikan kesempatan, dan itu di kantor, untuk berdoa untuk mereka gitu, kita bertiga. Di situ gue pas berdoa gue kayak nahan nangis gitu kan. Gue gak mau nangis karena kan 2 orang itu yang menangis di gue gak mau nangis, kan gak lucu ya. Gue kalau nangis kan agak lebay gitu kan, gue gak mau tuh nanti bingung gitu doanya apa. Jadi di situ gue kayak bener-bener
gue bener-bener ngerasa kayak aduh thanks God banget gue dikelilingin sama orang-orang baik gitu. Dan gue juga jadi kangen gitu loh sama kalian-kalian di saat kita sama-sama kumpul bareng, doa. Ya jujur kalian juga pasti kangen kan, nggak mungkin enggak. Sebenarnya kita juga pasti doa kan tiap Jumat, cuman maksud aku adalah kayak bener-bener sekangen itu kita doa bareng-bareng, apa segala macam. Dan ya aku berharap sih semoga semuanya kedepannya makin membaik ya, si kororong ini agak sedikit sebel ya, masih kororong ini lama-lama gitu sih. Dan aku satu lagi sih, mungkin ini agak sedikit beda konteks sama si persahabatan, cuman intinya adalah ini sedikit random pikiran aku aja, kayak pikiran random tadi, kayak aku mikir kayak dunia tuh makin lama makin jahat. Dunia makin lama tuh makin kejam banget sama manusia gitu loh. Manusianya makin jahat, dunianya pun juga nggak mau kalah gitu, makin jahat gitu. Nah, aku sempat mikir kayak, kalau misalnya dunia emang sejahat itu, kita hidup nih hari ini kita mungkin happy, besok belum tentu kita happy, besoknya lagi bisa aja kita berduka, besokannya lagi bisa aja kita kesusahan, besokannya lagi bisa lagi kita balik lagi happy. Jadi kadang hidup tuh emang selucu itu gitu ya, nggak selalu kita happy terus dalam seminggu kita happy terus gitu. Jadi di situ gue mikir kayak gila, hidup tuh bener-bener kayaknya sekarang lagi kacau banget gitu, lagi lucu aja gitu, kok kayaknya dia mempermainkan manusia gitu, dan manusia juga makin lama-lama tuh makin aneh gitu, udah dipermainkan sama dunia, kok kenapa mereka masih banyak yang main-main juga gitu, ngerti nggak sih? Tapi ini lebih ke aku mikir kayak gitu karena teman-teman aku emang ada beberapa yang agak cukup aneh-aneh sih gitu ya. Jadi aku kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu. Dan aku jadi kayak punya pikiran kayak gimana ya hidup kalau misalnya kita tuh nggak punya Tuhan. Hidup kita tuh gimana ya kalau misalnya di masa-masa sekarang ini Tuhan tuh udah nggak peduli lagi sama kita. Kita tuh nggak berserah sama Tuhan. Itu hidup kita sehancur apa gitu. Kalian pernah nggak sih mikir kayak gitu? Apa cuma aku doang? Tapi itu pikiran aku sih. Jadi aku tadi kepikiran kayak, ya gimana ya Cep ya kalau misalnya ya bener-bener Tuhan tuh udah nggak care lagi gitu sama kita. Tuhan tuh bener-bener kayak udah nggak peduli lagi sama umat manusia. Dan kita pun sebagai manusia juga kita yang nggak peduli itu sama Tuhan gitu. Udah cuek lah, sama-sama cuek gitu. Gue jadi mikir kayak, gila sih, emang perlu banget ya Tuhan tuh di hidup kita gitu loh. Emang perlu banget Tuhan tuh selalu berserah sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan tiap harinya gitu, dan selalu bersyukur gitu karena tiap harinya kita masih bisa melewati hari-hari yang cukup kejam ini gitu. Jadi aku mau ngajak teman-teman, selain kita menjadi sahabat yang baik, balik lagi ke topik yang tadi, dan kita juga kalau bisa ya di masa-masa sekarang seperti ini semakin dekatlah kepada Tuhan gitu. Nggak ada salahnya juga kita punya banyak waktu juga gitu sama Tuhan, nggak cuman ke sahabat duniawi, tapi kita juga punya sahabat surgawi. Sahabat surgawi, bener nggak tuh bahasa gue? Jadi kayak nggak melulu kita hidup harus membahagiakan teman-teman kita, tapi kita juga harus bisa membahagiakan hati Tuhan Yesus gitu. Harus seimbang lah gitu. Kalau bisa sama Tuhan lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Emang gak tuh ya, random banget deh. Dari persahabatan tiba-tiba ngomong hidup. Bingung gue. Malah gue pusing banget jadinya. Itu aja sih yang mau aku sharingin. Maaf kalau misalnya ada yang kurang. Dan maaf kalau misalnya memang omongan aku agak kurang jelas. Karena ya inilah hasil perenunganku tadi. Singkat gitu. Belajar singkat. Maafin aku karena sudah melupakan jadwal. Lain kali aku tidak akan lupa lagi. Ada yang mau sharing atau Koyo atau Senja atau mau nambahin? Aku kangen Koyo nih. Dia kaget. Hai, Cepi semuanya. Thank you udah sharing. Bagus kok. Menguatkan lah satu dengan yang lainnya. Jadi ya memang itu kebutuhan manusia ya. Manusia pasti membutuhkan seorang teman, membutuhkan seorang sahabat. Tapi seorang sahabat itu tidak hanya fokus untuk
kita tempat curhat untuk minat aja. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menemukan seseorang, persahabatan itu saling menguatkan, dan dasarnya adalah kasih itu Tuhan. Jadi, kalau kita menemukan seorang sahabat seperti itu, saling menguatkan, saling mendoakan, itu lebih bagus lagi, karena kita sama-sama bertumbuh. Gitu. Dikala kita lagi membutuhkan, dan satu orang juga akan menguatkan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam percobaan, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Teman-teman, di dalam Yohanes 15 ayat 13-17 itu adalah dasar dari persahabatan dan kasih. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku dan seterusnya. Nah, ini adalah kasih di mana Tuhan memberikan nyawanya untuk semuanya, untuk kita semua. Jadi ini adalah perintah untuk saling mengasihi, dan tidak ada lagi kamu disebut sebagai hamba atau tuan dan sebagainya. Kamu adalah sahabat-sahabat aku, kamu adalah orang-orang pilihan, dan kamu semuanya adalah milikku, yaitu milik Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita punya sahabat, kalau kita memiliki komunitas yang baik untuk di kerjaan seperti CEPI, untuk di komunitas pengharapan yang saling menguatkan, itu adalah sebuah komunitas yang baik di mana kita bisa saling untuk menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan biarlah persahabatan itu terus kita tanamkan melalui kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya, yang sudah memberikan contoh terlebih dahulu untuk kita. Itu. Terima kasih Koyo tambahannya. Mungkin yang lain ada yang mau sharing atau mau menambahkan, tapi jangan dikurangin. Atau jangan dibagi. Lucu banget ya. Boleh Antonia, Jessica, Geras, Feve, Daniel, Tania, Senja, Yani. BTW Karin nggak ada Karin? Karin izin katanya Ibu. Okay. Alfa izin lagi. Alfa bolos. Lagi kurang sehat semangatnya. Oh. Ada yang mau sharing nggak? Lagi galau. Mungkin kalian pernah punya pengalaman soal sahabat atau gimana gitu. Aku. Boleh. Makasih Cepi buat sharingnya. Oke, betul. Salut sih, maksudnya di tengah rekan sekerja tuh bisa berdampak juga kayak gitu. Soalnya ya, aku tuh sebenarnya juga gumulin sih soal di kantor tuh kan sebenarnya banyak yang Kristen ya, tapi yang Kristen itu justru bukan yang selevelku gitu, kan aku QS kan. Nah, yang Kristen itu banyaknya justru orang keuangan gitu. Nah, sedangkan kan kami di kantor nggak banyak. Sebenarnya bisa tuh kan dibikin kayak persekutuan doa mungkin di kantor kayak gitu-gitu kan, atau sharing terkait iman gitu. Tapi 2 tahun aku di kantor tuh aku belum pernah sampai di titik itu gitu. Paling ya sebatas kalau sakit ya aku tanyain, terus aku bilang aku doain ya, kayak gitu doang. Tapi ya itu dari rumah, nggak pernah benar-benar bisa aksi nyata secara tatap muka gitu. Terus aku juga ada sebenarnya yang QS, sama QS, tapi dia sebenarnya anaknya yang punya perusahaan gitu. Nah, dia itu
sebenarnya Kristen, tapi Kristennya itu dia punya prinsip yang penting berbuat baik gitu. Nah, aku sih terus ini sih kayak ngedoain gitu supaya ya Tuhan tolong gitu supaya dia bisa benar-benar jadi pribadi yang kayak menangkap lah Kristus yang memang jadi Tuhan dan juru selamatnya dia, dan kekristenan itu nggak sama dengan berbuat baik aja kayak gitu sih. Nah, tapi memang itu nggak mudah gitu, apalagi aku tergolong yang muda gitu kan, kayak gitu sih. Tapi dalam hal persahabatan atau pertemanan, aku belajar soal berteman, bersahabat, berrelasi dengan orang lain itu kadang kita perlu mau siap dikoreksi dan mau melihat apa sih kekurangan dan kesalahan diri gitu, serta mau untuk menahan emosi karena aku tuh termasuk orang yang cepat gregetan, tapi kalau gregetan kadang mikir kan kalau misalnya kesel tuh apakah memang ini kesalahan ada di dia atau sebenarnya aku yang terlalu mudah emosi atau mudah gregetan atau sebenarnya ini biasa aja gitu loh, nggak mesti sampai gemes-gemes gitu. Nah, kadang kalau misalnya ada konflik dalam persahabatan atau pertemanan, karena aku tuh mikir sebenarnya harus bertindak kayak apa, kayak gitu kan. Karena bisa jadi tindakan yang kita ambil itu terlalu gegabah lah kayak gitu. Misalnya langsung marah atau langsung ngoreksi atau langsung ngejudge mungkin bahasa anak sekarang gitu. Atau mestinya diem aja dulu kayak gitu. Nah, itu sih yang aku benar-benar perlu dan masih terus belajar dalam hal itu. Jadi kayak kalau misalnya ngadepin orang harus apakah diem dulu, apakah langsung sampein, karena kadang dalam bersahabat itu kita juga kadang takut untuk menyampaikan kebenaran kan, kayak yang Cepi bilang gitu. Sebenarnya harusnya sahabat itu mengoreksi dan memberi masukan kayak gitu. Ya aku sih berharapnya dan aku rindu aku pribadi bisa belajar jadi sahabat yang tepat dalam bersikap seperti apapun kondisi dan situasi yang dihadapi gitu bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabatku gitu. Dan kiranya kita semua juga belajar untuk itu. Lalu membawa Tuhan di dalam persahabatan yang kita jalani gitu. Jadi nggak hanya kita berteman ya udah gitu hehe terus ngobrol-ngobrol aja sekedar cerita-cerita gitu, tapi tanpa ada Tuhan di dalamnya gitu. Jadi penting sih menurutku untuk kita tuh berbagi soal iman kita, sharing soal pengalaman hidup kita bersama Tuhan tuh kayak apa. Terus kayak yang tadi Cepi lakuin, kita tuh sama-sama berdoa, otomatis itu melibatkan Tuhan gitu dalam persahabatan. Karena kalau aku perhatiin, zaman sekarang tuh makin banyak persahabatan-persahabatan semu gitu loh. Persahabatan-persahabatan yang sebenarnya bisa dibilang kurang bermanfaat karena ya itu cuman untuk teman-teman lari sana lari sini, nongkrong sana nongkrong sini, nah kayak gitu-gitu sih. Bukannya salah gitu, cuma alangkah lebih baik di tengah have fun-nya kita dengan sahabat-sahabat, terus kesenangan yang dilakukan pun kita melibatkan Tuhan gitu. Kayak gitu sih. Itu yang aku alami dan aku jalani. Terakhir. Ini maaf ya aku kebiasaan nih panjang. Aku mungkin udah pernah cerita kali ya, aku udah pernah ada sahabatku di SMP yang kami tuh deket banget gitu. Cuman tiba-tiba tuh dia marah gak jelas gitu sampai dia tuh pernah ngebentak-bentak aku di kelas padahal aku lagi diem-diem aja gitu sampai teriak bersihin tuh toilet cowok kayak gitu-gitu. Nah terus aku
aku cuma bisa nangis karena aku cengeng kan ya. Terus habis itu karena aku diem aja, teman-teman bilang kok diem aja sih Lis gitu kan, bukannya dibales atau dijawab atau lemparin apa kayak gitu kan. Terus ya aku mikir ya bukan hal yang baik gitu sebagai seorang anak Kristen, cerminan dan rupa Kristus gitu di tengah masyarakat umum, apalagi kan temen-temenku banyak yang nggak seiman gitu kan di sekolah. Apakah baik kalau misalnya ngerespon dengan kayak gitu? Nah kayak gitu. Sampai temenku itu tuh pernah lagi ujian praktek, aku di lapangan, dia tuh dari lantai 2 tuh ngelemparin dompetnya gitu ke aku, tanpa ada penyebab. Ternyata dia tuh mikirnya aku nengok ke atas tuh untuk melihat dia dengan sinis, padahal emang muka aku kan jutek ya guys. Jadi emang muka aku kan muka kaku gitu loh, bukan muka yang sumeh. Jadi kadang orang ngelihat mungkin aku kayak orang marah atau apa, padahal aku nggak bermaksud ngelihat dia ya kayak gitulah. Malah ternyata dia yang dimarahin gitu sama guruku dan terancam nilai ujian prakteknya itu dikasih 0 gitu, dan ujung-ujungnya dia malah yang minta maaf gitu, padahal aku nggak pernah sama sekali ngebales apa, bilang apa-apa. Pas dia minta maaf aku cuma bilang, sebelum lu minta maaf gue udah maafin kok, gue cuma bilang kayak gitu. Dan ya gue belajar tentang persahabatan itu perlu juga memaafkan dengan tulus dan tidak menyimpan dendam kayak gitu sih. Ya itu dia. Makasih. Terima kasih Senja. Ya ampun, tadi belum di-mute. Untung gue nggak ada ngapa-ngapain. Teriak lagi, malu. Oke, terima kasih Senja. Mungkin ada lagi yang mau? Kalau tidak, adakah? Aku sih, Cep. Oh, ya nih. Aku apa ya? Sebenarnya nggak ada yang pengen ditambahin, cuman pengen bilang makasih aja tadi udah ngedoain nyokap gue sama si Epi. Jujur gue kaget sih. Sebenarnya tadi di kantor juga gue tuh nggak pengen nangis, cuman apa ya, gimana ya, kepikiran juga. Terus ngelihat si Epi baru datang, dia udah nanya-nanya gimana mama lu, jadi kan keinget tuh dia juga nangis, gue juga ya jadi gimana ya, rada melo sih gue kalau masalah orang tua sih. Ya secuek-cueknya gue, namanya anak ya, lihat nyokap gue kayak gitu pasti sedih juga sih. Udah gue cuma bilang thank you doang sama lo karena udah jadi sahabat yang baik, ngedoain nyokap gue, nangis-nangis bareng ya kan. Udah jangan banyak-banyak, gue thank you-nya gue takut jadi itu lagi. Saya 5 menit lagi dia ngomong thank you juga nangis. Udah gitu. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik di gereja dan di kantor. Udah selalu ngingetin gue. Dia tuh rajin banget ngingetin gue loh. Guys, komsel, apa kayak gitu-gitu deh. Dia tuh bawel sebenarnya. Lagi bandel ya, tapi kalau lagi normal ya. Iya, gitu deh. Thank you ya, Cep ya. Sama. Jadi teman, buat yang belum tahu, jadi mamanya Yani tuh kemarin sempat sakit, dadanya sesek gitu, dan emang katanya dari lama tuh udah ada dan kambuh-kambuhan gitu. Cuman emang Mae kan mungkin takut kali ya ke dokter lagi masa kayak gini. Jadi yuk sama-sama kita berdoa untuk Mae supaya cepet sembuh. Itu mama kita bersama tuh kan. Jangan dilupakan, karena pasti kayak gini kan berat juga lah ya. Rasanya pasti takut, apalagi jujur aku tuh ngerti gitu, maksudnya apalagi kemarin temen aku kan namanya baru kehilangan gitu, dan itu prosesnya benar-benar cepet banget guys. Jadi ceritanya hari Rabu mamanya masuk rumah sakit, dan hari Sabtu mamanya udah nggak ada gitu. Tapi emang penyakitnya tuh memang udah dari lama gitu. Jadi mungkin aku ngerti banget kenapa Yani takut, kenapa Yani khawatir gitu, karena pasti kita nggak mau negatif thinking, tapi ketika ngelihat temen kayak gitu pasti kan adalah kepikiran-kepikiran itu. Cuman aku tadi cuma berusaha ngingetin Yani, udah lu nggak usah mikirin apa-apa, kalau emang lu nggak bisa kerja atau apa kayak gitu bilang aja sama gue. Apalagi kan maksudnya gue sama Cibren kan temannya Yani dari kecil juga, kita semua sama-sama dari kecil, dan pasti ngerti dong gimana kondisinya Mbak Ati kalau misalnya lagi kayak gini. Jadi gue bilang kalau misalnya emang lagi nggak bisa kerja ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi intinya ya aku minta teman-teman untuk sama-sama doain Mbak Ati gitu. Kita percayalah Mbak Ati pasti sembuh, Mbak Ati kuat, Mas Yunus kuat buat menjagain juga, Yani pun juga bisa
jadi anak yang baik, jadi anak yang hebat, nguatin Mae, Pae gitu. Amin, semoga. Jangan nangis. Aduh. Ya, kita udah dapet nih satu pokok doa pertama untuk Mae dan keluarga gitu. Daniel tahu Mae nggak? Ngangguk-ngangguk baik. Untuk Mae. Sinting. Halo. Halo dulu, Ting. Jadi, sekarang kita udah saatnya mau doa syafaat. Seperti biasa, kita akan mendoakan teman-teman kita yang ada di sini dan teman-teman mungkin yang nggak join juga. Aku sebutin satu-satu ya namanya, nanti kalian sebutin apa yang mau didoain gitu, oke? Oke, mulai dari Jessica. Yes? Ya. Ya. Sidang. Ya, sidang. Selain itu? Ya, sidang aja dah. Sidang aja. Iya. Nggak ada hambatan kah atau gimana? Ya lagi stres rangkum aja sih buat itu. Bentar. Ingat kata aku ya, kalau misalnya nggak bisa jawab, nangis saja. Canda deh. Ya, berarti ini aja ya, sidang ya. Iya. Terus, Koyo. Bapak Keyo. Apa ya? Kayaknya nggak ada. Sekolah minggu, hari Minggu. Oh iya, kita pelayanan bersama. Betul. Terus sekolah minggu aja. Cijo gimana, Cijo? Aman? Mbak, aman. Oma? Aman, oke. Aman. Sesukai namanya. Iya juga. Oke, terima kasih Koyo. Lanjut lagi, Senja. Doain aku. Kesehatan deh. Kesehatan. Terus, gue meeting hari Senin nih. Gue selamat nih hari ini. Meeting project triwulan gitu. Harusnya kan sebenarnya tadi. Tapi tadi kayaknya kesorean gitu. Terus gak jadi. Gitu. Ya doain supaya meeting hari Senin gue gak kena omel. Yang pertama, soalnya tuh laporan gue ada selisih gitu sama orang keuangan, sama laporan keuangan. Cuman gue belum berhasil menemukan kenapa laporan gue bisa selisih. Gue sih curiganya, mungkin waktu kemarin WFH kan filenya bolak-balik colok flash disk, pindah komputer kantor, colok flash disk. Nah, kayaknya tuh nih gue ada salah ngedit update apa sih kayak laporan terupdate tuh gue salah edit yang mana. Jadi kayaknya ada yang belum ke input atau ke input double gitu loh, jadi belum gue beresin, gue nggak ngeh gitu. Nah cuman ya doakan supaya besok ada selisih sekian juta itu nggak diprotes sih, nanti gue akan perbaiki, tapi nggak hari ini, gue capek banget. Nah habis itu doain apa ya, banyak. Gue sih kayak lagi merasa numpuk banget ini kerjaan gue. Kemarin kan sempet senggang gitu kan. Nah ini kok rasanya kok banyak banget. Kerja tambah ini itu belum beres. Semua nagih gue. Terus proyek gue tuh lagi agak-agak riweh gitu. Gara-gara kebagian PM dari developer yang mata duitan guys. Jadi dia tuh maunya semua material yang masuk dia dapat jatah. Nah kayak gitu udah ceritanya. Nah terus sedangkan supplier yang supply material ke perusahaan gue itu kayaknya nggak mau ngasih jatah gitu ke dia, jadi dia tuh nolak kayak nggak bolehin material gue tuh masuk ke lapangan kayak gitu. Nah jadi nih bos gue lagi bolak-balik teriakin Elis gitu mulu, terus bolak-balik ini gitu. Jadi kayak gue mumet banget nih, kerjaan lagi banyak, meja berantakan tapi bolak-balik dipanggil kayak gitu.
ya doakan supaya gue tetap ceria. Jadi walaupun kerja kayak dalam hati tuh gregetan gitu, gemes, capek, tapi supaya gue tetap mencerminkan pribadi yang tetap mengerjakan dengan sukacita gitu. Kayak gitu sih. Dan biar gue bisa mengerjakannya dengan cepat dan tidak salah-salah, serta mengerjakan dengan cermat. Nah, kayak gitu aja sih. Itu aja lah guys. Makasih. Terima kasih Senja. Lanjut ke padahal tadi gue mau nunjuk si Yani, jadi kabur. Lanjut ke Daniel. Halo Dandan. Dandan. Halo. Aku ini aja, kerjaan aja sih. Kerjaan lagi banyak juga, sama kayak Kak Senja udah mulai padat lagi. Tapi tukang-tukangnya masih belum kumpul ya, jadi doain deadline-nya bisa molor-molor dikit lah ya. Oke, thank you. Kerjaan, iya, tapi aku juga percaya sih. Aku juga ngerasain sih kerjaan udah balik normal lagi gitu ya. Iya. Lagi kayak kemarin. Oke, lanjut ke VV. Kalau aku ya karena anak pengangguran ini di rumah, jadi kesehatan sama persiapan kuliah aja. Oke. Terima kasih VV. Lanjut ke Nia. Ya, yang kayak tadi udah aku sharingin, paling buat persiapan tes aja sih, tanggal 1. Soalnya kan murni dari tes, jadi ya semoga tesnya bisa mengerjakannya dengan baik lah, sama bisa dapat beasiswa kalau bisa 100%. Iya, udah itu aja. Oke, terima kasih Nia. Dan yang terakhir, jeng Antonia. Ibu kita Kartini. Woi. Minta didoain. Karena seminggu ini emang lagi nggak fit. Terus semenjak minum kopi kenangan, tiba-tiba langsung sesak nafas kayak. Nyebut merek. Apa? Kan banget. Gue udah ini masuk ke YouTube loh, Ton. Mungkin terlalu strong kali, terlalu asam. Gak tahu sih, itu kan nggak bisa nolak. Maksudnya aku kira kan minum kopi itu biasa aja. Ternyata badan udah gemeter, terus ngambil nafas tuh udah susah banget. Jadi kayak harus nguap dulu gitu. Jadi kayak ya minta didoain aja. Tapi sekarang sih udah agak mendingan. Tapi karena gue punya penyakit asma, gue juga waktu itu pernah pikir, ada kalau gue mati gimana. Banget. Serem banget sih minum kopi. Gara-gara kopi. Terus kopinya kopi itu lagi. Terus sempat juga demam gitu di kantor. Padahal orang tua udah nyuruh istirahat, tapi gue tetap masuk WFO, dan emang jadwal gue WFO gitu. Terus dikiranya juga kayak nanti kamu jangan-jangan nih kena virus corona. Karena gue kan ini kan selalu pakai kereta gitu kan. Terus kereta Bekasi juga biasanya kan rame gitu. Nah, makanya itu juga hal yang gue takutin. Tapi puji Tuhan sih hari ini udah agak mendingan. Terus doain juga karena seminggu ini pekerjaan kayak sibuk banget gitu. Gak tahu sih, dikasih tugas mulu. Ya doain aja semoga bisa nyelesain tugas-tugasnya. Biar gak stres juga sih. Kayak dibawa jangan dibawa stres gitulah intinya. Udah sih, kesehatan sama pekerjaan berarti. Oke, semoga cepat sehat Antonia. Jangan lagi minum kopi itu ya.
Oke. Aku aku yang mau doain paling kesehatan sama ini aja, kesehatan sama kerjaan aja sih ya. Itu tadi yang kayak tadi Daniel bilang udah mulai agak kembali normal lah ya kerjaan gitu. Kemarin juga sempat ada ketemu sama orang, agak parno tapi ya mau gimana lagi gitu ya, tuntutan kerjaan gitu. Sama aku ya doakan aku supaya aku terus bisa menjadi sahabat dan teman yang baik untuk kalian semua, untuk semua orang yang ada di dekat aku gitu, bisa ya sebenarnya aku nggak berharap untuk dipuji atau apa kayak gitu, enggak, cuman maksudnya ada kepuasan tersendiri sih aku, mungkin karena aku emang tipe orang yang suka mendengarkan cerita orang gitu ya, jadi ketika orang cerita gitu aku kasih masukan, jadi kayak ngerasa kayak lega nih udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya doain aja supaya aku bisa terus beginilah ke orang lain gitu. Nggak terus apa lagi ya? Doain apa lagi? Bingung, sebenarnya kayak ada banyak gitu di otak gitu, tapi pas mau diomongin tuh kayak api gitu, bingung gitu. Intinya sih sekarang adalah aku lagi menikmati hidup aku yang sekarang sih, jujur kayak setelah kemarin-kemarin mungkin kalian tahu lah ya cerita hidup aku tentang aku di kuliah, aku bersama mantanku, atau aku bersama teman-teman aku yang aneh-aneh gitu. Terus sekarang aku udah udah bisa keluar dari semua masa kelam itu. Jadi sekarang aku benar-benar kayak lagi menikmati hidup aku yang kayak gini gitu loh. Sendiri, fokusnya cuma untuk kerja, keluarga, terus teman-teman aku juga semuanya puji Tuhan baik gitu, yang ada di benar-benar yang ada di sekitar aku. Jadi ya doakan aja semoga ya hari-hariku bisa terus bahagia dan kalian pun hari-harinya pun juga bisa terus happy gitu, walaupun susah tetap bisa berserah sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Oke, jadi berdoanya seperti biasa berantai. Gini, Nia doain aku. Tadi aku kan tadi udah sebutin, aku doain Senja. Oke. Senja doain Daniel. Daniel doain Koyo. Koyo doain Jessica. Jessica doain Feve. Feve doain Antonia, dan Antonia doain Nia. Aku nanti akan buka dalam doa, dan aku minta Koyo untuk tutup dalam doa ya, Koyo. Oke. Udah ingat ya semuanya tadi pokok doanya? Udah? Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah bisa menyelesaikan komsel ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas Nia, Cepi, Senja, Daniel, Koyo, Jessica, Feve, Antonia, Yani juga tadi yang sempat join ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran mereka semua ya Tuhan, karena sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di komsel ini. Kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu bisa terus menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan kiranya mampukan kami bisa terus menjadi sahabat yang baik untuk orang lain ya Tuhan, jadi sahabat yang selalu mengasihi orang lain juga ya Tuhan, dan juga mampukan kami supaya kami bisa terus selalu berserah dan berharap padamu aja ya Tuhan. Sebentar lagi ya mau berdoa untuk teman-teman kami. Yuk sama-sama teman-teman untuk buka suara, mendoakan teman-teman yang tadi sudah memberikan namanya. Bukan kami berdoa Tuhan, Tuhan pimpinan Tuhan Jessica dan kuliahnya dan skripsi, kami percaya kepada Tuhan dan juga untuk terbaik untuk Jessica, juga untuk kesulitan, kami berdoa untuk semuanya percaya baik, berdoa untuk kesiapannya dan juga untuk dosen pembimbing dan yang lainnya, sehingga aku boleh menolong dan mendekati dan memberikan kemampuan untuk boleh dapat skripsinya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk tim, berdoa untuk semua persiapan dan pelayanan. Biarkan Tuhan jadi doa semua dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami terima juga ya Tuhan untuk hati ya Tuhan.
Kami tahu sekarang Mbak Ati lagi dalam keadaan kurang sehat, Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berkati Mbak Ati, kesehatannya, kesembuhannya ya Tuhan. Saya terus dalam ini semua aja ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan, terus jalan bersama Daniel dan Tuhan. kesusahannya Mbak Ati atau Mbak Dani ini, kiranya Engkau terus yang berikan Mbak Ati kekuatan, dan juga Engkau yang berikan Mas Yunus dan Yani dalam menjaga Mbak Ati ya Tuhan di rumah. Berikanlah mereka ketabahan, berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi ini semua, dan juga terus yang memberikan mereka kesehatan ya Tuhan. Kami yang yakin dan percaya Engkau yang akan sakit penyakitnya Tuhan. Kami untuk dalam doa. Biarlah juga Fitri dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua ini dalam Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bertemu kembali. Terima kasih untuk kekuatan dan juga untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan pekerjaan dan sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh menyerahkan ke depan kehidupan kami ke dalam tangan dan pimpinanmu saja. Biarlah Tuhan boleh menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terlebih Engkau menjadi sahabat dalam setiap suka maupun duka dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Baik di sekolah maupun di tempat pekerjaan, kami boleh memiliki sahabat yang baik, memiliki sahabat yang Tuhan rela untuk mati dalam kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu saja, biarlah Engkau sendiri yang berkati dengan pekerjaan dan kesehatan dan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi kami akan beristirahat dan juga untuk melakukan aktivitas ataupun esok, biarlah Tuhan juga memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Yeay, terima kasih Thank untuk you guys. lumayan Thank you. Koyo semua. Sama-sama.